Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Fahmi Musari. Saya mohon bantuan teman-teman semuanya untuk bisa mensubscribe channel saya ini, ya, di like juga videonya, di komen dan juga share kepada teman-teman yang lain. Semoga apa-apa yang saya sampaikan di video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman juga untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Teman-teman semuanya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah akan kembali membuka tes seleksi CPNS itu di tahun 2021 nanti, tepatnya di bulan April. Bagi teman-teman yang berencana untuk mengikuti tes seleksi CPNS tersebut, yaitu teman-teman harus dari sekarang mempersiapkan diri untuk bisa nantinya lulus di seleksi CPNS tersebut. CPNS-nya insya Allah akan dibuka di bulan April, namun teman-teman harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang untuk bisa belajar terus, untuk bisa mempersiapkan diri terus, guna nanti bisa lulus di seleksi CPNS tersebut. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman ada nggak merasa misalnya gini, ya ketika belajar, nonton video di YouTube misalnya ya, nonton video tutorial menjawab soal-soal tes CPNS, khususnya di bidang TIU, ya ini ketika melihat atau ketika menonton video tersebut, melihat orang lain membahas video tersebut, teman-teman merasa, oh mudah soalnya atau mudah dalam pembahasannya. Namun teman-teman merasa bingung ketika mengerjakan soal itu sendiri. Ya ketika mengerjakan soal itu sendiri tanpa melihat tutorial, tanpa melihat penjelasan dari orang lain, itu teman-teman sering merasa kesulitan. Waduh, ini gimana caranya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, masalah-masalah seperti ini sering muncul atau sering dihadapi oleh peserta-peserta CPNS. Khususnya bagi orang-orang atau bagi peserta-peserta yang mungkin sudah lama tidak berkenaan atau tidak bersinggungan dengan soal-soal matematika atau hitung-hitungan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, dalam video kali ini saya mencoba untuk membantu teman-teman atau mencoba untuk membagikan informasi-informasi, konsep-konsep apa yang penting bagi teman-teman untuk bisa dipersiapkan guna nanti dalam menghadapi atau dalam menjawab soal-soal TIU CPNS itu tidak lagi merasa kesulitan. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika saya menjawab soal-soal TIU CPNS, itu sering sekali menemukan kesulitan dalam menjawab soal-soal TIU tersebut. Kenapa? Karena dalam soal TIU itu dominannya kan matematika, ya hitung-hitungan. Nah, jadi ketika kita menjawab soal-soal TIU tersebut, kita menemukan kesulitan karena kita sudah lama tidak menjawab atau sudah lama tidak bersinggungan lagi dengan konsep-konsep matematika. Nah, ini dikarenakan ya bisa aja seperti saya misalnya itu kuliahnya bukan di jurusan matematika atau bukan di jurusan hitung-hitungan gitu, eksak. Tapi saya kuliahnya di jurusan sosial. Nah, jadi di sini kita sering menemukan kesulitan dalam menjawab soal-soal TIU CPNS. Oleh karena itu, teman-teman, saya merasa penting untuk menyampaikan konsep-konsep dasar apa ya, konsep-konsep matematika yang dasar apa yang harus kita persiapkan atau apa yang harus kita ingat kembali. Jadi teman-teman, seperti di video-video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman untuk bisa mempersiapkan atau untuk bisa mengingat kembali konsep-konsep dasar matematika yang sangat-sangat membantu teman-teman nantinya dalam menjawab soal TIU CPNS. Saya berani menyampaikan hal ini karena memang ini yang saya alami, teman-teman. Saya merasa kesulitan dalam menjawab soal TIU CPNS karena sudah lama tidak lagi menjawab atau tidak lagi mengingat konsep-konsep matematika. Nah, saya melihat konsep ini penting untuk kita ingat. Untuk bisa menjawab soal-soal TIU CPNS, ada beberapa konsep dasar matematika yang harus kembali kita ingat, yang harus kembali kita kuasai. Supaya nanti ketika menjawab soal TIU CPNS, apakah kita lihat tutorial di YouTube ya, atau kita membahas bersama teman-teman, nah itu kita nyambung istilahnya. Kita tahu, oh ini masalahnya, ini masalahnya. Cara menyelesaikan soal ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika kita dihadapkan dengan konsep matematika, kita nggak bingung lagi. Nah, biasanya dalam soal-soal TIU CPNS itu dia ada penghitungan, iya ada penghitungan dasar gitu. Nah, ada penghitungan-penghitungan. Nah, jadi kalau kita lupa konsep-konsep penghitungan ini, maka kita kewalahan nanti, kita kesulitan nanti. Walaupun kita bisa mengetahui atau bisa memahami maksud dari pertanyaan soal tersebut, tapi ketika kita mau menghitungnya dan kita lupa konsep-konsep penghitungan matematika ini, ya sama aja teman-teman. Kita nggak akan bisa jawab soal tersebut. Teman-teman semuanya, di video saya sebelumnya itu saya sudah menyampaikan bahwasanya ada bilangan-bilangan dalam matematika itu yang bernilai positif dan bernilai negatif.
Nah, ada beberapa konsep dalam penghitungan bilangan-bilangan positif dan negatif ini yang harus kita ingat. Insya Allah nanti akan membantu kita dalam menjawab soal-soal TIU CPNS. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan melanjutkan ya sedikit banyak akan berkenaan dengan konsep positif negatif tadi itu, tapi yang di video kali ini saya menyampaikan konsep lain ya. Kalau yang kemarin teman-teman bisa cek di video saya yang ini, itu kita sampaikan bahwasanya ada perkalian atau penjumlahan pengurangan bilangan-bilangan yang bernilai positif dan negatif. Ada beberapa aturan yang harus diingat. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas atau saya akan mencoba menyampaikan konsep penting lainnya yang teman-teman harus ingat untuk bisa nanti lulus di CPNS, untuk bisa nanti membantu teman-teman dalam menjawab soal TIU CPNS ya. Jadi konsep itu adalah teman-teman harus diingat dalam penghitungan matematika itu nanti dia ada istilahnya konsep pindah ruas. Ya, konsep pindah ruas. Teman-teman semuanya, dalam konsep pindah ruas ini teman-teman harus ingat bahwasanya kita nanti akan berkaitan erat itu dengan proses-proses matematika, khususnya itu proses-proses perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Nah, di video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya proses perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan ini teman-teman harus diingat terus. Ya, mungkin bagi teman-teman yang udah agak-agak lupa nih perkalian-perkalian, pembagian-pembagian gitu ya, penjumlahan juga mungkin atau pengurangan, itu sudah harus menghafal kembali, harus bisa mengingat kembali untuk konsep perkalian ini. Nah, dalam konsep pembahasan pindah ruas ini teman-teman, nanti proses perkalian, pembagian, pengurangan, dan juga penjumlahan ini akan sangat-sangat penting, menjadi hal yang sangat penting untuk kita ingat. Nah, jadi di sini teman-teman kita bagi jadi dua ya. Jadi yang pertama kita akan lihat konsep pindah ruas untuk penghitungan yang penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, jadi teman-teman dalam proses matematika itu kita kan tahu ya nanti ada dia tanda sama dengan gitu. Nah, dalam penghitungan matematika kita sering kan ada temukan penghitungan yang nantinya ada tanda sama dengan gitu ya. Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4 ya, 4 tambah 1 sama dengan 5 gitu ya. Nah, jadi untuk konsep-konsep yang seperti ini nanti dia di tes CPNS akan teman-teman temukan yang mana nanti ada harus teman-teman pindahkan ruasnya. Nah, jadi teman-teman harus diingat bahwasanya untuk penghitungan yang ada penjumlahan dan juga pengurangannya atau bilangan positif dan negatifnya itu nanti apabila kita harus pindahkan ruasnya ya, maka tandanya itu akan berubah. Tandanya itu harus kita ubah. Kalau di sebelumnya kita atau di ruas kiri dia bertanda positif, kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia harus bertanda negatif. Gitu juga sebaliknya, kalau di ruas kiri awalnya dia tandanya negatif dan kita harus pindahkan dia ke ruas kanan, maka tandanya itu harus kita ubah menjadi tanda positif. Nah, ini teman-teman harus ingat ya, harus ingat untuk konsep pindah ruas ini. Oke, jadi kita lihat contohnya, misalnya ada angka 6 ditambah 4 sama dengan 10. Oke, teman-teman paham ini ya. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, teman-teman, di penghitungan ini kita tahu ini penghitungan dasar. Saya yakin teman-teman pasti paham. Nah, teman-teman semuanya, dalam operasi atau dalam penghitungan 6 ditambah 4 sama dengan 10 ini, kita paham bahwasanya sebenarnya ya, atau kita paham dalam angka-angka ini itu ada tanda yang mungkin tidak dituliskan, terutama dia tanda positif, ya kan? Nah, jadi sebenarnya angka ini adalah 6 atau plus 6 ditambah 4 sama dengan plus 10. Atau positif 6 ditambah 4 sama dengan positif 10. Nah, dia seperti ini teman-teman. Yang harus teman-teman ingat seperti ini. Kenapa? Karena nanti apabila penghitungan ini ada yang harus kita pindahkan ruasnya atau angkanya ini harus kita pindahkan ke ruas yang lainnya, maka tandanya harus berubah. Nah, contohnya gini. Ya, yang tadi 6 tambah 4 sama dengan 10. Nah, 6 sama dengan, nah perhatikan teman-teman ya, 6 sama dengan 10 kurang 4. Saya ulang teman-teman, 6 sama dengan 10 kurang 4. Nah, kita perhatikan, di operasi sebelumnya, 6 tambah 4 sama dengan 10, itu bilangan positif 6 ditambah dengan bilangan positif 4 sama dengan
positif 10. Nah, di operasi yang kedua atau di penghitungan yang kedua, kita lihat 6 sama dengan 10 dikurang 4. Nah, angka 4 yang sebelumnya itu di ruas kiri sama dengan atau di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan kita, di sebelah kanan sama dengan, maka tandanya berubah menjadi negatif. Oleh karena itu teman-teman, kita harus ingat, ya, kita harus paham bahwasanya konsep ini akan berlaku nanti di semua penghitungan kalau memang kita harus memindahkan angka tersebut ke ruas yang lainnya. Nah, ini harus diingat teman-teman. Konsep ini harus teman-teman ingat. Gitu juga kalau seandainya nanti 4-nya misalnya, ya. Nah, 4 atau plus 4 sama dengan 10 kurang 6. Jadi plus 4 sama dengan 10 kurang 6. Jadi angka 6-nya itu karena kita sudah pindahkan dia ke ruas yang lainnya, maka tandanya berubah menjadi tanda negatif. Nah, jadi teman-teman, konsep ini harus teman-teman ingat. Ya, konsep ini harus teman-teman ingat. Gitu juga kalau seandainya kita lihat operasinya yang negatif misalnya, ya. Misalnya seperti ini, ada angka 6 kurang 2 sama dengan 4. Oke, 6 kurang 2 sama dengan 4. Oke, nah sekarang coba diperhatikan teman-teman. Dalam operasi ini sebenarnya yang harus kita tahu, yang harus kita paham adalah bilangan 6 itu ada angka positifnya, ya kan? Bilangan 6 itu ada angka positifnya, dikurang 2 sama dengan 4. 4 juga ada angka positifnya, ya. Nah, jadi di sini ketika kita harus misalnya nanti ada operasi, ada penghitungan yang harus memindahkan ke ruas yang lainnya, itu kita harus paham ada tanda yang harus kita ubah. Contohnya yang tadi awalnya 6 kurang 2 sama dengan 4, misalnya nanti ada kita pindahkan ruasnya atau kita pindahkan angkanya ke ruas yang lain, itu angka 2 misalnya. Berarti 6 sama dengan, ya, 6 sama dengan 4 ditambah 2. Nah, bilangan 2-nya itu sudah berubah tandanya. Yang sebelumnya dia di ruas kiri itu bertanda negatif, maka kita pindahkan dia ke ruas kanan, dia berubah tandanya menjadi tanda positif. Nah, teman-teman, ini harus diingat. Ya, ini harus diingat. Bagaimana kalau seandainya tadi 6 kurang 2 sama dengan 4? Nah, kalau seandainya yang kita pindahkannya itu angka 6, ya sama aja teman-teman. Misalnya minus 2, ya, jadi minus 2 sama dengan positif 4 atau 4 dikurang 6. Ya kan? Nah, jadi angka 6-nya itu yang kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi kalau seperti itu, maka operasinya minus 2 sama dengan positif 4 dikurang 6. Nah, jadi teman-teman, untuk operasi pindah ruas ini, konsepnya harus teman-teman ingat. Karena nanti dalam soal TIU CPNS akan ada teman-teman temukan, biasanya dia dalam mencari nilai X gitu, ya. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman temukan operasi seperti ini, maka jangan lupa kalau kita harus pindahkan angkanya itu ke ruas yang lainnya, artinya ke ruas yang lainnya itu patokannya sama dengan, ya, kalau dia sebelumnya di sebelah kiri sama dengan, kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, atau sebaliknya sebelumnya dia di sebelah kanan sama dengan, kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan, maka tandanya itu berubah. Kalau sebelumnya dia positif, maka kita ubah dia menjadi negatif. Kalau sebelumnya dia angkanya negatif atau tandanya negatif, kita ubah dia menjadi tanda yang positif. Nah, teman-teman, ini harus diingat. Ya, ini harus teman-teman ingat supaya nanti teman-teman dapat menjawab soal TIU dan juga kita harapkan jawabannya itu benar gitu, ya. Nggak hanya kita dapat jawab, mungkin kita ya bisa jawabnya bisa, tapi kalau konsep ini kita lupa, maka jawaban kita bisa aja salah, teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat soal atau coba kita lihat operasi yang seperti ini. Misalnya ada angka atau ada operasi 6 ditambah X sama dengan 10. Nah, teman-teman, di sini kita nggak menggunakan angka, kita akan coba mencari nilai X di sini karena soal-soal TIU CPNS nanti dia modelnya seperti ini, teman-teman. Ditanyakan nilai X itu kita harus cari nilai X dan kita harus paham operasinya. Nah, jadi ada operasi atau ada penghitungan 6 ditambah X sama dengan 10. Kita akan cari nilai X-nya, teman-teman. Nah, inilah yang berlaku hukum tadi atau yang berlaku aturan tadi. Untuk mencari nilai X, kita harus pindahkan 6 itu ke ruas yang lainnya atau ke sebelah kanan sama dengan. Jadi teman-teman, untuk mencari nilai X itu berarti X sama dengan 10 dikurang 6.
Kenapa seperti itu? Karena kita paham tadi operasinya 6 tambah X sama dengan 10. Kita paham bahwasanya di situ ada tanda positif pada angka 6-nya. Jadi, operasi itu sebenarnya plus 6 tambah X sama dengan plus 10. Nah, jadi ketika kita ingin mencari nilai X-nya, maka kita paham operasinya menjadi X sama dengan 10 atau plus 10. 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti tanda positifnya kita ubah menjadi tanda negatif. Maka dia menjadi X sama dengan 10 kurang 6. Atau X sama dengan plus 10 kurang 6. Hasilnya X sama dengan plus 4. Nah, jadi teman-teman ini harus diingat ya. Ini harus diingat. Kita pindahkan ruasnya, kita ubah juga tandanya atau nilainya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana kalau seandainya ada operasi seperti ini? X ditambah 4 sama dengan 10. Ya, X ditambah 4 sama dengan 10. Nah, ini sama aja teman-teman. Jadi, X sama dengan, kalau kita mencari nilai X-nya, berarti X sama dengan 10 dikurang 4. Nilai positif 4 sebelumnya, itu karena kita pindahkan 4-nya ke sebelah kanan sama dengan, atau ke ruas yang lainnya, maka tandanya harus berubah menjadi negatif. Maka, X sama dengan 10 kurang 4, hasilnya 6 atau plus 6. Jadi X sama dengan plus 6, positif 6. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Harus diingat nih, harus dikuasai lagi konsep-konsep ini. Jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupa. Karena nanti apabila teman-teman lupa, untuk mencari nilai X-nya itu bisa aja keliru. Ya, teman-teman bisa hitung tambah-tambah atau penjumlahan, bisa teman-teman hitung, kurang-kurang juga mahir teman-teman. Tapi ketika lupa konsep ini, bisa aja. Dan dikaitkan nanti dengan konsep positif negatif seperti yang kita bahas di video saya sebelumnya. Nah, itu bisa aja nanti teman-teman lupa atau teman-teman keliru dalam menentukan jawabannya. Jadi hati-hati teman-teman. Karena nanti kan di tes CPNS itu kita akan juga berjuang dengan waktu ya. Karena satu soal itu harus bisa kita jawab dengan waktu yang sesingkat mungkin. Nah, untuk soal-soal yang berkenaan dengan nilai X dan nilai Y ini, misalnya nanti ya teman-teman akan temukan soal ini, itu akan sangat dibutuhkan ketelitian teman-teman. Di samping memang kita harus cepat menjawab soal tersebut, tapi juga harus teliti. Nah, inilah makanya saya sampaikan kepada teman-teman, harus dibiasakan terus ya, harus diingat terus konsep ini. Kita menghitung nilai X, menghitung nilai Y nantinya, ketika nanti dihadapkan dengan kasus yang harus pindah ruas seperti ini, nah tandanya itu juga kita harus ingat, harus kita ubah teman-teman. Ya, kalau dia operasinya penjumlahan dan pengurangan, maka yang sebelumnya dia tandanya positif harus kita ubah menjadi negatif kalau kita pindahkan dia ke ruas yang lainnya. Gitu juga sebaliknya, kalau dia di ruas sebelumnya atau di sebelah kiri sama dengan misalnya kita bilang seperti itu, dia tandanya negatif, kita pindahkan dia ke sebelah kanan sama dengan, maka tandanya harus kita ubah menjadi positif. Nah, jadi konsep ini harus teman-teman ingat karena nanti akan sangat membantu teman-teman untuk bisa menjawab soal-soal TIU CPNS. Nah, yang kedua teman-teman, kalau nanti ya di soal TIU CPNS teman-teman menemukan penghitungan yang dia prosesnya bukan penjumlahan, bukan pengurangan, tapi perkalian atau pembagian. Kalau pindah ruas penghitungannya perkalian, maka perkalian atau pembagian ya, maka nanti kita lihat ya, kita lihat kalau dia perkalian maka kita ubah menjadi pembagian kalau kita pindahkan ruasnya ya. Kalau nanti sebelumnya atau di ruas kiri dia berupa pembagian, maka kita pindahkan dia ke ruas kanan, maka kita ubah prosesnya atau kita ubah penghitungannya menjadi perkalian. Nah, ini harus teman-teman ingat. Oke. Nah, misalnya kita ambil contoh seperti yang tadi ya, yang penjumlahan dan pengurangan tadi, kita ambil contoh misalnya 6 dikali 4, 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, teman-teman, ketika kita temukan operasi seperti ini, ketika kita temukan penghitungan seperti ini, lagi-lagi saya sampaikan bahwasanya penting bagi kita untuk untuk juga mengingat bahwasanya di angka 6 dan angka 4 itu ada lambang positif, ya kan? Ada lambang positif di situ. Ini penting harus kita ingat selalu teman-teman. Karena nanti apabila dia berkaitan juga dengan aturan yang positif negatif kemarin kita bahas, maka kita nggak lupa aturan ini karena dia selalu melekat biasanya teman-teman. Jadi 6 kali 4 sama dengan 24, kita paham bahwasanya di operasi penghitungan ini sebenarnya angkanya adalah plus 6 dikali dengan plus 4.
plus kali plus sama dengan plus. Kemarin kita udah bahas ya, makanya hasilnya adalah plus 24. Nah, sesuai dengan operasi ini atau sesuai dengan penghitungan ini, apabila kita pindahkan salah satu angkanya ke ruas yang lainnya, itu akan berubah dia prosesnya, akan berubah dia penghitungannya. Misalnya gini teman-teman, tadi 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, apabila kita ubah atau operasinya kita ubah menjadi 6 sama dengan, oke, 6 sama dengan 24. Nah, angka 4-nya teman-teman, angka 4 yang sebelumnya tadi di sebelah kiri sama dengan, kita pindahkan dia ke sebelah kanan sama dengan, karena prosesnya tadi perkalian, maka di sebelah kanan sama dengan ini kita harus ubah menjadi pembagian. Oleh karena itu, operasinya menjadi 6 sama dengan 24 dibagi 4. Oke, 6 sama dengan 24 dibagi 4. Nah, jadi teman-teman nih harus diingat ya, jangan sampai nanti teman-teman nggak paham atau lupa lah, bukan nggak paham ya sebenarnya ya, lupa akan konsep ini. Apalagi nanti ketika tes CPNS-nya kan harus cepat-cepat nih, hitung cepat gitu ya. Nah, ini jangan sampai bingung teman-teman. Ya, jadi ketika kita pindahkan ruasnya, maka proses penghitungannya juga dia berubah. Jadi seperti itu teman-teman. Gitu juga kalau seandainya nanti kita mau cari 4 sama dengan, ya misalnya 4 sama dengan, berarti 24 dibagi 6. Karena tadi prosesnya perkalian, maka kita pindahkan dia ke ruas yang lainnya, itu harus berubah menjadi pembagian. Jadi 4 sama dengan 24 dibagi 6. Ya, yang awalnya prosesnya perkalian berubah menjadi pembagian. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana kalau seandainya kita nanti akan temukan ya, pastinya itu di soal CPNS itu nanti akan ada penggunaan lambang X misalnya ya, atau huruf X, dan kita dimintakan untuk mencari nilai X ini ya. Jadi di sini kita harus perhatikan, kalau tadi sebelumnya kita harus perhatikan itu prosesnya atau penghitungannya penjumlahan atau pengurangan. Nah, sekarang kita lihat misalnya ada operasi seperti ini, 6 dikali X sama dengan 24. Oke, 6 dikali X sama dengan 24. Nah, teman-teman di sini saya buatnya 6 dikali X-nya itu operasinya saya gunakan titik ya. Saya gunakan titik atau saya gunakan tanda kurung. Nah, di sini dalam proses matematika juga tanda titik atau tanda kurung itu juga bisa bermakna perkalian, teman-teman. Ini juga mungkin penting ya untuk teman-teman ingat. Prosesnya adalah perkalian, bukan pengurangan dan juga bukan penjumlahan. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Jadi kita harus perhatikan, ketika kita ingin mencari nilai X di sini, kita harus pindahkan ruas untuk angka 6-nya. Ya kan? Nah, jadi untuk mencari nilai X, maka operasinya menjadi X sama dengan 24 dibagi 6. Mengapa seperti itu? Karena kita paham di ruas sebelumnya atau di ruas kiri sama dengan prosesnya adalah 6 kali X. Dan ketika kita pindahkan 6-nya ke sebelah kanan sama dengan atau ke ruas yang lainnya, maka operasinya atau penghitungannya itu berubah menjadi pembagian. Oleh karena itu, X sama dengan 24 dibagi 6. Nah, jadi jawabannya adalah X sama dengan 4. Nah, jadi teman-teman ini harus diingat. Ya, ini harus diingat. Atau ada nanti penulisannya seperti ini teman-teman. 6X sama dengan 24. Nah, jadi tidak ada dibuat tanda kali di situ. Nah, 6X sama dengan 24. Jadi teman-teman di sini 6X ini itu bermakna 6 kali X ya. 6 kali X sama dengan 24. Nah, jadi kita harus paham untuk mencari nilai X sama dengan konsep yang tadi. Kita di sini 6 kali X sama dengan 24, cuman tidak ditulis 6 kali X seperti itu, atau 6 tanda kali terus huruf X, enggak. Cuman langsung dibuat aja 6X. Ini juga kita paham bahwasanya prosesnya perkalian. Jadi, kalau kita temukan aturan seperti ini atau kita temukan proses penghitungan seperti ini, kembali kita harus ingat konsep pindah ruas tadi untuk penghitungan perkalian. Oleh karena itu, untuk nilai X-nya sendiri, berarti cara carinya itu X sama dengan 24 dibagi 6. X sama dengan 4. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ada perubahan penghitungan ketika kita memindahkan angkanya ke ruas yang lainnya gitu ya. Jadi konsep ini penting, saya sampaikan sekali lagi, konsep ini penting teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat, harus kuasai lagi. Nanti ketika latihan menjawab soal TU CPNS-nya,
harus dimantapkan lagi ya, jangan dilupakan konsep ini. Semoga dapat membantu teman-teman nantinya bisa dengan mudah, kita harapkan seperti itu ya, bisa dengan mudah menjawab soal-soal di UCPNS dan pada akhirnya nanti teman-teman bisa lulus di formasi-formasi atau di jabatan-jabatan yang teman-teman inginkan. Amin ya robbal alamin. Demikian untuk video kali ini teman-teman, saya harapkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman untuk lulus di CPNS di tahun 2021 nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, kembali saya harapkan bantuan teman-teman untuk mensupport channel saya ini. Silahkan di subscribe channel saya ini dan juga like videonya, komen dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.